Oke, baik. Selamat malam semua. Selamat malam Bapak Ibu, seluruh member FAI dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Malam hari ini tentunya acaranya pasti selalu dinanti-nanti ya sama Bapak Ibu semua karena pasti akan ada banyak pertanyaan dan juga mungkin diskusi ya bersama Dokter Winda juga nantinya. Eh, Tema kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavano untuk kesehatan jantung. Nah, Selasa kemarin seru banget nih kita ada latihan CPR atau pompa jantung ya untuk penanganan pertama pada pasien yang serangan jantung ya. Dan tadi video juga sudah di-share. Nanti mungkin bisa untuk eh apa dipelajari nih Bapak Ibu nih kalau misalnya nanti suatu ketika menemukan kasus seperti itu ya. Baik, coba kita panggil dokter kita dulu ya, Dokter Winda. Dokter Winda, Halo. halo, udah masuk ya dok ya suaranya ya. Nah, Bapak Ibu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya mengenai penyakit jantung. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya nanti di kolom chat dan pertanyaan akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Oke, kita langsung aja ya dok ya. Let's go. Oke, ini penting banget nih dok untuk orang-orang yang punya jantung. Oke, silahkan dokter Winda. Oke, semangat pagi, selamat malam buat teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Selamat sampai Merauke, gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat. Mungkin ada yang udah di rumah, ada yang mungkin masih di jalan, atau ada yang lagi melipir sambil makan malam, atau justru malah lagi nobar nih bareng-bareng ya. Gak apa-apa, ya dimanapun teman-teman, sambilan ya, boleh ya kita sambil belajar lagi, remind lagi, karena tentu tadi seperti katanya Diana, ini penting untuk kita semua yang punya jantung. Nah, siapa yang nggak punya jantung? Pasti nggak ada lah ya, pasti semua punya kan? Makanya perlu tahu tentang ini, supaya kita bisa lebih baik lagi menjaga jantung kita. Yuk kita bahas slide. Kalau kita ngomongin soal jantung, pasti itu ya kita ngomongin soal penyakit jantungnya sendiri juga ya. Tentunya pasti semua dari kita pernah atau bahkan punya kenalan atau mungkin keluarga, bagian dari keluarga kita, saudara kita, atau jangan-jangan kita sendiri gitu ya, yang punya masalah dengan jantung atau memiliki penyakit jantung. Nah, penyakit jantung itu sebenarnya basically ada banyak sih macam-macamnya, cuman nggak mungkin semua kita bahas ya. Hari ini akan saya bahas itu adalah sering, yang paling sering kita temukan, yaitu penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner ini itu sebenarnya basically adalah kita punya pembuluh darah di jantung itu mengalami penyumbatan ataupun penyempitan, gitu ya. Apakah kita punya pembuluh darah di jantung? Tentu punya, ya. Jantung itu memang kan dia gunanya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi jantung sendiri pun butuh energi, butuh nutrisi untuk supaya dia bisa punya tenaga untuk memompa darah. Nah, nutrisi, terus juga oksigen yang nanti akan dia gunakan untuk sebagai energinya itu akan disalurkan melalui pembuluh darah yang masuknya itu justru ke jantung itu sendiri. Namanya pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner ini juga pada dasarnya sama seperti pembuluh darah di area lain juga. Bisa mengalami kerusakan lapisan dindingnya. Nah, sehingga bisa berpotensi terjadi penebalan dan juga kekakuan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan penyumbatan ataupun penyempitan yang akhirnya kita sebut dengan penyakit jantung koroner ini. Slide. Nah, itu dia seperti tadi saya katakan ya, ini adalah penyakit yang paling sering kita temukan. Makanya bahkan biasanya nih ada aja di keluarga kita yang kena penyakit ini. Ya, kalau dari statistik angka kematian di dunia, dia itu peringkat 1, peringkat 2 ganti-gantian deh sama stroke. Karena basically sama, cuman beda lokasi doang. Satu di jantung, satunya di otak. Sama halnya dengan di Indonesia juga, slide.
Indonesia juga karena memang kebetulan Indonesia juga salah satu negara dengan penduduk terbanyak, tentunya ya dia juga memberikan kontribusi yang sama banyak juga terhadap statistik, sehingga hasilnya juga nggak beda jauh dengan yang untuk skala dunia ya. Sama juga peringkat pertama keduanya adalah stroke dan jantung ya, ganti-gantian aja setiap tahun. Slide. Nah, penyakit jantung ini juga sebenarnya ada beberapa jenisnya ya. Jadi ada dua. Jadi yang pertama-tama biasanya itu baru terjadi penyempitan aja. Kita sebutnya sebagai angina pectoris. Nah, angina pectoris ini yang teman-teman mungkin lebih banyak nih familiarnya. Kalau yang pernah dengar katanya dipasang ring. Nah, terus udah nyeri-nyeri jantungnya, udah ada sakit jantung. Nah, ini biasanya masuknya dalam kategori angina pectoris ini. Yang kedua itu ada namanya jenis yang berikutnya itu adalah yang ini yang lebih berat, yang kita sebut sebagai serangan jantung atau namanya adalah infark miokard. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Slide. Nah, sebenarnya teman-teman, kita itu nggak langsung tiba-tiba punya penyakit jantung. Semua ada prosesnya. Ya, tentu ini bahkan penyakit jantung sendiri itu memiliki proses yang panjang. Cukup panjang ya. Kita semua di awal itu biasanya punya pembuluh darah itu yang normal-normalnya bersih awalnya. Tapi seiring dengan kita punya kebiasaan makanan, kebiasaan pola hidup, faktor stres ya, baik stres pikiran maupun stres fisik ya, dan juga perilaku-perilaku kita dalam mungkin kitanya yang merokok, minum minuman beralkohol ya. Pokoknya hal-hal yang bisa merusak pembuluh darah kita ini tertimbun sedikit demi sedikit sepanjang tahunnya. Ya, makanya sebenarnya kalau kita nih saat ini terkena penyakit jantung, itu semata-mata bukan karena kita 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini itu pola kita itu tidak sehat, tidak. Tapi ini sudah terjadi mulai dari bahkan puluhan tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya. 20 tahun sebelumnya. Jadi memang dari perilaku kita bahkan dari sejak kita muda. Makanya hati-hati juga ya, jangan jangan nih mentang-mentang nih, terutama yang muda-muda, teman-teman FI yang masih muda-muda nih, jangan sampai nih cuma dengar kalimat kayak nggak apa-apa lah, kan masih muda. Nah, ini biasanya justru malah menjadi celah karena kita merasa kita masih muda, kita masih sehat, nggak masalah untuk kita tidak menjaga pola hidup yang sehat. Itu salah. Memang kita tidak akan memanennya sekarang, tapi nanti kita akan memanennya di 5-10 tahun ke depan. Kalau kita nggak merubahnya. Jadi mulai dirubah dari sekarang ya. Slide. Siapa-siapa aja yang punya faktor resiko tadi jadinya. Nah, tentunya makanya tadi kenapa saya katakan ini tuh bukan kasus yang singkat, tapi kasus dalam jangka panjang. Ya, bisa mulai dari faktor resiko penyakit yang lain. Penyakit lain yang akibatnya malah bisa membuat kita jadi beresiko terkena penyakit jantung. Mulai dari hipertensi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya hipertensi, teman-teman punya resiko 5 kali ya, 5 kali lebih besar untuk mendapatkan penyakit jantung koroner ini gitu ya. Apalagi kalau teman-teman udah hipertensi plus DM lagi, jadi 10 kali lebih besar resikonya. Nah, belum lagi kalau umpamanya teman-teman juga ada hiperkolesterol, ya mungkin teman-teman tensinya normal sih, tapi kolesterolnya suka tinggi, ini juga sama juga ya, berarti punya resiko juga untuk memiliki nantinya penyakit jantung koroner, karena basically tadi kan seperti dibahas sebelumnya, penyakit jantung koroner ini itu terjadinya karena ada plak, ya plak pada pembuluh darah di jantung. Nah, plak sendiri itu dia terbentuk karena kolesterol ya, pembentukannya itu dari kolesterol yang menempel pada dinding pembuluh darah. Tentunya kalau kita punya kolesterol tinggi, tentu kita makanya akan juga berpotensi untuk membentuk plak-plak pada dinding pembuluh darah. Nah, kita tuh bakalan sulit banget kalau kita juga punya plak pembuluh darah tersebut terbentuknya di dinding pembuluh darah di arteri koroner jantung kita. Sehingga kita jadi punya resiko yang lebih tinggi juga jadi untuk sampai bisa terjadi serangan jantung. Jadi harus dijaga kolesterolnya ya. Slide. Tentunya juga merokok juga. Loh, kok bisa sih merokok gitu ya? Nah, sebenarnya kalau merokok
untuk merokok itu sebenarnya dia tidak secara langsung sih menyebabkan kita tuh jadi punya resiko punya penyakit jantung. Tapi dengan kita merokok itu akan membuat kolesterol kita tadi nih, apalagi kalau kita yang punya kolesterolnya tinggi ya, itu akan membuat kolesterol kita tuh jadi rusak dan teroksidasi dan juga jadi sifatnya itu lebih lengket. Jadi malah lebih gampang untuk menempel di dinding pembuluh darah gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya buat teman-teman yang kolesterolnya mungkin masih cukup bagus sih ya, kalaupun merokok ya walaupun tetap tidak rekomen sih ya. Tapi kondisinya jadi tidak seberat teman-teman yang punya hiperkolesterol ditambah punya juga ditambah teman-teman juga ngerokok juga. Apalagi kalau ngerokoknya berat lagi. Semakin banyak teman-teman merokok, maka resiko teman-teman untuk merusak kolesterol sehingga kolesterol jadi lebih lengket dan membuat plak-plak pada pembuluh darah, maka akan juga semakin tinggi resiko teman-teman bisa kena penyakit jantung koroner gitu. Dan tentunya juga adalah diabetes mellitus. Seperti biasa ya, diabetes mellitus ini kan adalah ibu dari semua penyakit ya. Semua penyakit bisa menyebabkan bisa diabetes mellitus bisa menyebabkan komplikasi kepada semua penyakit gitu ya. Jadi kalau kita punya diabetes mellitus, kita juga bisa nih beresiko kena PJK juga gitu. Jadi harus dijaga. Slide. Nah, selain itu faktor-faktor itu juga bisa juga mungkin teman-teman memang sudah punya masalah jantung sehingga terjadi kelainan pada EKG-nya. Bisa juga karena faktor stres ya. Tentunya gaya hidup yang salah ya, gaya hidup yang salah. Makannya salah, istirahatnya kurang, kurang olahraga juga sehingga ini akan membuat stres baik nggak cuma stres dalam pikiran tapi juga stres pada fisik kita juga sehingga ini bisa meningkatkan resiko teman-teman untuk terkena PJK. Slide. Nah, ada tadi kan sempat saya bahas adalah serangan jantung atau infark miokard. Nah, kalau infark miokard ini, teman-teman, di sini pembuluh darahnya itu sudah sepenuhnya tertutup. Sepenuhnya tertutup sehingga area pada jantung yang seharusnya dikasih makan oleh si pembuluh darah tersebut itu jadi nggak dapat makanan, nggak dapat suplai darah, tidak mendapatkan suplai oksigen, nutrisi, sehingga dia mengalami kematian. Kalau sebagian aja dari otot jantung itu mengalami kematian, itu akan mengganggu atau power dari kita punya jantung untuk memompa darah jadi langsung menurun. Dan ini bisa berbahaya banget, teman-teman. Dan ini masalahnya, kondisinya sering sekali justru di atas 90% ya orang-orang yang terkena serangan jantung ini itu bukan karena plak pada pembuluh darah di arteri koronernya sendiri, di pembuluh darah jantungnya sendiri, tapi justru karena plak-plak pembuluh darah di area lain yang lepas, lalu mengikuti aliran darah, lalu menyumbat di pembuluh darah jantung. Akibatnya bisalah terjadi serangan jantung. Jadi sebenarnya kita nggak boleh lengah ya. Mungkin di jantung kita sendiri sih cukup aman pembuluh darahnya, tapi belum tentu di pembuluh darah area lain itu aman juga. Nah, makanya kenapa kita harus selalu waspada. Slide. Nah, tanda-tandanya apa nih kalau kita terkena serangan jantung ya? Basically adalah nyeri dada yang khas. Nah, memang ini kadang-kadang kalau serangan jantung ini gejalanya itu mirip dengan kalau teman-teman tuh pernah ngerasain yang namanya GERD atau MAH gitu, agak-agak mirip memang ya. Tapi ada beberapa perbedaan dari sensasi rasanya. Pertama, mulai dari lokasi sih hampir mirip ya, sama-sama di dada, seperti rasanya itu di belakang dari tulang dada ataupun di dada sebelah kiri. Tapi yang selain itu juga kualitasnya, rasanya tuh bisa seperti ditekan atau bisa juga kayak ditimpa beban berat gitu, atau bisa terasanya itu panas kayak terbakar. Nah, kalau yang rasanya panas seperti terbakar ini memang agak-agak mirip nih seperti GERD juga ya. Tapi ada juga yang mungkin rasanya itu kayak diremas-remas ataupun ditusuk-tusuk atau diiris-iris. Nah, yang menjadi khas dari serangan jantung ini adalah terjadinya penjalaran. Ya, menjalar. Jadi nyerinya itu nggak hanya lokal di dada aja,
tapi menjalar, bisa menjalarnya sampai ke leher, sampai ke rahang, bisa juga sampai ke bahu, sampai ke ujung-ujung jari kita. Bisa ya, gitu. Nah, ini biasanya akan membedakan antara serangan jantung atau cuma sekedar karena emah aja. Dan juga kan bisa juga terjadi gejala-gejala penyerta lainnya seperti sesak nafas, keringat dingin dan juga pucat. Slide. Nah, ini kurang lebih kira-kira gambaran untuk tadi area-area penjalarannya gitu ya. Slide. Nah, kalau seandainya nih kita ketemu mungkin teman-teman nih lagi di eh, rumah makan ya kan, atau mungkin lagi di mall, tiba-tiba orang di samping teman-teman itu jatuh nih, atau enggak tiba-tiba ya bisa jadi jatuh gitu kan, atau dan dia bilang dadanya itu sakit banget. Apa yang teman-teman harus lakukan gitu? Wah, jangan-jangan serangan jantung. Pastikan nih keluhannya, khas nggak kayak yang tadi? Adanya penjalaran, terus rasanya juga kayak seperti ditimpa beban berat atau terasa panas, terus teman-teman lihat dia mungkin sampai keringat dingin, sampai sesak nafas, atau beberapa kondisi bahkan bisa sampai pingsan orangnya. Nah, kalau curiga nih seperti ini, teman-teman yakin baringkan penderitanya. Kalau bisa sebenarnya dibaringkan itu di alas yang keras ya. Kalau mungkin tidak ada kursi papan gitu yang panjang seperti itu, atau teman-teman juga bisa bahkan membaringkannya di lantai gitu ya. Yang penting alasnya keras. Sambil teman-teman panggil dokter ya, atau boleh juga sih kalau bisa langsung dibawa ke rumah sakit juga boleh. Nah, ini yang biasanya kalau pasien-pasien yang seperti ini, itu biasanya mereka memang tahu kalau mereka itu punya punya penyakit jantung. Jadi biasanya mereka tuh selalu standby yang namanya aspirin di dalam dompet ataupun di dalam tas ataupun di dalam kantongnya. Nah, kalau teman-teman ada temukan, itu bisa teman-teman haluskan ya, diremukin dulu, habis itu disobek lalu ditaruh di bawah lidahnya gitu ya. Kalau seandainya ini dengan kondisi kalau seandainya pasiennya masih sadar ya teman-teman ya, kalau masih sadar. Gimana kalau seandainya dia tiba-tiba habis itu pingsan? Nah, ini teman-teman bisa melakukan yang namanya CPR atau RJPO. Ini yang tadi sempat di-share videonya ya. Nah, ini teman-teman penting banget teman-teman lakukan di menit-menit pertama, bahkan ya bukan di jam-jam pertama, tapi menit-menit pertama dari serangan tersebut. Karena semakin terlambat dilakukan tindakan, maka semakin kecil peluang untuk menyelamatkan pasien tersebut. Slide. Nah, CPR sendiri itu mungkin ada yang pernah mencoba ya. Nanti boleh di-share lagi videonya juga boleh. Nah, itu dia merupakan suatu tindakan langkah penyelamatan jiwa yang digunakan, yang tujuannya itu supaya menjaga darah dan oksigen itu bisa tetap mengalir gitu ya. Karena kan tadi kan pada saat kondisinya serangan jantung, akhirnya dia punya jantung itu kan nggak mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Terutama utamanya adalah yang ke otak. Nah, kalau otak ini teman-teman itu nggak bisa lama-lama nggak dapat aliran darah. Nah, untuk sementara karena jantungnya masih belum bisa memompa, jadi kita yang gantiin mompain dengan menggunakan CPR ini. Sampai akhirnya nanti bisa jantungnya terstimulasi untuk kembali memompa sendiri. Slide. Nah, tentunya sebenarnya yang paling penting adalah mencegah ya. Jangan sampai deh kita ada di situasi itu nggak enak banget ya teman-teman ya. Kalau kita yang nolong sih nggak apa-apa. Kalau kita ditolong gawat kan. Nah, tentu makanya kita harus mencegah. Caranya gimana? Intinya adalah merubah gaya hidup ya. Kita rubah gaya hidup. Kita kurangin yang namanya stres, baik stres pikiran kita maupun stres fisik kita. Ya, jadi selain pikiran kita tentunya kita harus mengelola stresnya ya, jangan harus bisa berpikir dengan lebih tenang, lebih positif. Terus juga kita juga harus menjaga tubuh kita juga biar nggak stres fisik juga. Cara gimana? Jangan beri beban yang terlalu berlebihan kepada tubuh kita ya. Mulai dengan kalau kita umpamanya berat badan kita berlebih nih, mulai turunin berat badannya. Terus yang kalau kita merokok berlebihan apalagi ya, perokok berat.
Nah, itu juga kalau bisa di-stop juga ya, karena kan itu kan memberikan stres, memberikan racun ke dalam tubuh dan tubuh kita jadi stres juga. Lalu yang biasanya bermalas-malasan sudah mulai nih, justru itu ya biar gak gampang stres, ketahanan tubuh ditingkatkan dengan cara apa? Olahraga, supaya tubuh itu toleransinya itu toleransi stresnya bisa sedikit lebih tinggi, gak gampang stres gitu ya. Dan juga memberikan nutrisi-nutrisi yang baik ke dalam tubuh melalui makanan. Dengan memperbanyak buah sayur, kurangin garam, kurangin kolesterol, dan kurangin alkohol juga. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Falvanol Original, Sweet, dan juga DTM with Arginan yang merupakan 80% Cocoa Falvanol Preserve dari biji kakaonya langsung. Slide. Nah, kalau kita ngomongin flavanol, basically sebenarnya itu kita ngomonginnya itu tentang antioksidan ya. Jadi kita ngomongin itu sebenarnya dia tentang antioksidan karena dia sebenarnya merupakan bagian dari polifenol. Jadi dia tugas utamanya, fungsi utamanya adalah sebagai antioksidan. Tentunya kalau kita rajin konsumsi, itu kita akan mendapat manfaatnya itu sebagai antioksidan. Tapi ternyata teman-teman, dari hasil penelitian, ternyata kandungan flavonol yang tinggi khususnya pada kokoa, itu juga punya manfaat tambahan lain, di mana dia ternyata secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Jadi kalau kita dalam konsumsinya, dalam awal-awal kita konsumsi gitu ya dalam jangka waktu beberapa jam aja itu bisa memberikan dilatasi atau elastisitas kepada pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi tentunya ini juga nggak gitu gampang untuk kita dapatkan karena untuk mendapatkan kandungan flavanolnya tetap tinggi pada kokoa itu ada metode ekstraksi khusus supaya kandungan flavanolnya nggak rusak dan yang kita konsumsi bisa tetap tinggi. Slide. Nah, kalau untuk L-arginine sendiri juga tentunya mungkin kita sudah banyak yang familiar ya. Arginine itu dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Itu digunakan untuk memproduksi protein, nantinya digunakan untuk regenerasi sel. Nah, ini bisa kita dapatin sebenarnya dari makanan sehari-hari juga bisa banyak ya. Dari daging-dagingan, dari kacang-kacangan, produk olahan susu juga bisa. Slide. Cuman arginine ini memang agak unik sedikit dibandingkan asam amino lainnya. Kalau dibutuhkan, arginine ini bisa berubah menjadi nitric oxide. Nah, ini di mana pada kondisi-kondisi tertentu sebenarnya seharusnya nitric oxide ini diproduksi oleh sel endotelium pada pembuluh darah. Cuman kayak seperti kasus tadi ya, pembuluh darahnya udah rusak, sel endoteliumnya udah rusak, sehingga walaupun distimulasi dengan flavanol, dia tidak sanggup untuk memproduksi nitric oxide yang cukup. Nah, untuk sementara itu bisa digantikan oleh arginine. Arginine yang akan berubah menjadi nitric oxide supaya bisa menjaga aliran darah, pembuluh darah bisa tetap elastis. Nah, sambilan nanti regenerasi dari si sel-sel endotelium itu akan diperbaharui sehingga nantinya bisa kembali memproduksi nitric oxide yang cukup. Slide. Nah, tadi kan kita bahas ya, kalau untuk flavanol sendiri pada kakao itu memang agak tricky. Walaupun dia memang yang paling bagus, paling tinggi, tapi memang tidak mudah untuk mendapatkan flavanol yang tinggi tersebut karena gampang sekali rusak akibat dari pemprosesan si kokoa itu sendiri. Nah, di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut itu memiliki metode khusus yang bahkan sudah mereka patenkan sehingga di dunia hanya Barry Callebaut saja yang bisa mendapatkan kadar flavanol yang tinggi, dapat mempertahankan kadar flavanol yang tinggi pada kakao tanpa merusaknya dalam proses pengolahannya. Dan itu terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Slide. Lalu tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya, bahkan studi klinis tersebut beberapa sudah dipatenkan. Salah satunya nih yang bisa membantu mendukung kita juga untuk menjaga kesehatan kita dan menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner ini, yaitu adalah untuk menurunkan berat badan. Ternyata Cocoa Falvanol itu bisa membantu menurunkan berat badan dengan meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi lemak kita, kolesterol itu cenderung untuk
metabolisme menjadi energi, bukan disimpan dan akhirnya nanti bisa berisiko menempel pada dinding pembuluh darah dan menyebabkan PJK. Slide. Lalu juga bahkan ada juga nih ya pada suatu penelitian di mana subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi ini ternyata selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa itu terjadi penurunan adesi molekul pada permukaan trombositnya sehingga dia punya trombosit itu gak lengket dengan molekul lain. Nah, ini respon yang sama kalau teman-teman mengkonsumsi yang namanya obat pengencer darah seperti aspirin. Nah, jadi ini pun teman-teman bisa gunakan untuk kalau kasus-kasus nanti teman-teman ketemu kasus serangan jantung seperti tadi ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu dia nggak punya aspirin, teman-teman bisa memberikan DTM ya. DTM-nya bisa ditaruh di bawah lidah. Jadi pastikan selalu membawa DTM kemanapun teman-teman pergi karena teman-teman nggak tahu dari satu saset DTM teman-teman bisa menyelamatkan nyawa. Slide. Lalu tentunya kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini bisa membantu memberikan kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Tentunya nggak banyak ya produk-produk non obat ya seperti suplemen gitu ya, produk-produk non obat yang bisa mengklaim manfaatnya. Nah, kita cocoa flavanol kita salah satu yang sudah bisa mengklaim manfaat kita karena memang telah terbukti bermanfaat untuk memelihara elastisitas pembuluh darah. Slide. Nah, tentunya untuk mendapatkan manfaatnya jangan cuma dipajang dong, harus dikonsumsi. Konsumsinya berapa banyak? Untuk yang maintenance sebenarnya basically untuk yang original maupun sweet bisa cukup 3-5 gram sih cukup sebenarnya. Cuman buat teman-teman yang memang punya masalah pada kardiovaskular ya, yang sudah pernah ada riwayat serangan jantung, sudah pasang ring mungkin, atau belum sih, cuman punya resiko-resiko nih, seperti punya hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, merokok, ya, kurang olahraga, obesitas, terus juga mungkin, aduh, gampang stres ya, karena pekerjaannya bikin stres gitu kan, itu teman-teman bisa mengkonsumsinya 15 gram setiap hari. Atau teman-teman boleh juga mengkonsumsinya yang flavanol DTM with arginine. Nah, kalau yang buat maintenance biasanya kita anjurkan untuk mengkonsumsinya 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, lalu 1 saset per hari untuk maintenance. Nanti boleh disesuaikan kalau mungkin lagi capek atau lagi banyak aktivitas, boleh ditambahkan dosisnya. Nah, tapi kalau seperti tadi, yang sudah punya faktor risiko atau memang yang sudah pernah mengalami serangan jantung, sudah pasang ring, itu boleh mengkonsumsinya 3 saset per hari. So, teman-teman, yuk kita jaga jantung kita supaya tetap sehat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan jantung ya. Nah, baik, sebelum saya bacakan pertanyaan, Dok, saya mau memberikan informasi mengenai promo nih ya. Oke, promo dan juga acara tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa langsung menghubungi di FI Medical Consultant di nomor 0878 1706 6067 ya. Nah, ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung hubungi ke WhatsApp Dokter Winda ya. Kemudian nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami seperti di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FI Official, dan juga TikTok Forever Healthy.Indonesia. Karena dengan mengikuti semua sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru mengenai promo dan juga acara. Nah, juga saat ini Bapak Ibu kita lagi ada lomba video nih ya. Dengan membuat video bersama Cocoa Flavanol kesayangan Bapak Ibu,
akan bisa mendapatkan total hadiah senilai 33 juta rupiah. Untuk juara satunya senilai 6 juta register wallet ditambah satu paket platinum. Kemudian juara duanya 4 juta register wallet dan juga satu paket gold. Juara tiganya 3 juta register wallet dan juga free paket silver ya. Nah, ini akan kami tunggu videonya batas penilaiannya sampai tanggal 31 Desember 2022. Nah, kemudian ada annual rank promo 2022 bagi Bapak Ibu yang bergabung menjadi member FI dan sudah mendapatkan peringkat star dan warrior dimulai bulan Agustus akan mendapatkan double reward dan juga elite akan mendapatkan go to USA selama 10 hari. Ya, seru banget ya. Nah, ini juga promo terbaru kita nih ya. Mungkin langsung di screenshot nih Bapak Ibu ya, akan mendapatkan satu box DTM ataupun men. Bebas pilih ya Bapak Ibu ya, mau men boleh, mau DTM boleh, setiap pembelanjaan 120 CV. Dan ini berlaku untuk member baru ataupun upgrade. Ini kita mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ya. Jadi yang tahun barunya mau lebih meningkatkan vitalitas nih ya untuk terutama untuk pengantin baru atau untuk program kehamilan nih cocok banget nih. Free-nya bisa DTM ataupun men lagi ya. Kemudian enjoy and back to Bali 4 hari 3 malam dengan mengumpulkan 180 poin trip ya Bapak Ibu ya, promonya masih sama dan kita perpanjang sampai tanggal 31 Desember 2022. Jadi masih ada kesempatan 30 hari ke depan untuk mengumpulkan 180 poin trip. Kemudian besok kita juga jam 8 malam hari Jumat tanggal 2 Desember akan ada Zoom bersama Ibu Susan Barlin yaitu CEO dari Forever Health Indonesia. Pastikan Bapak Ibu untuk hadir ya, acaranya jam 8 malam hari Jumat 2 Desember 2022. Kemudian nanti di hari Sabtu tanggal 3 Desember jam 2 siang di kantor pusat FAI akan ada acara bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Hendra Wardana, Bapak Beni Mustafa dan juga MC-nya Ibu Anastasia Ana Yusuf ya. Acaranya di jam 2 siang. Oke, baik Bapak Ibu, itu dia acara-acara dan juga promo ya. Promonya menarik sekali ya. Ada free DTM ataupun men ya. Bapak Ibu bisa pilih mau DTM ataupun men ya. Baik, kita langsung ke tanya jawab ya, Dokter Indah ya. Oke. Pertanyaannya dari Nina. Mau tanya dok, kalau alergi dengan coklat apakah tetap bisa minum flavanol dan cara minumnya berapa kali? Oke, nah kalau untuk alergi coklat sih sebenarnya basically sih saya nggak menganjurkan untuk mengkonsumsi flavanol ya, karena flavanol itu kan bahan utamanya adalah coklat gitu. Namanya alergi ya memang pasti tidak dianjurkan. Nah, cuman kadang-kadang ada beberapa kasus-kasus yang bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Seperti contohnya mungkin memang pertama alerginya masih alergi yang ringan. Mungkin alergi ringan itu seperti apa? Alergi ringan itu mungkin kalau umpamanya dia minum coklat jadi itu gatel-gatel ya, jadi mungkin jadi jerawatan aja. Nah, mungkin kalau seperti ini sih masih bisa ditoleransi ya, masih boleh ditoleransi mengkonsumsi flavanol, apalagi ditambah kalau seandainya mungkin ada faktor-faktor manfaat-manfaat kesehatan yang lebih penting yang diharapkan gitu ya, itu boleh untuk mengkonsumsi flavanol. Cuman kalau seandainya untuk alergi yang berat sama sekali nggak boleh, ya sama sekali nggak boleh, tidak ada toleransi untuk itu. Nah jadi kalau untuk alergi ringan, terus habis tapi kebetulan dia ada alergi tapi ada masalah kesehatan yang pengen nih diatasi dengan flavanol. Nah, itu boleh sih dikonsumsi tapi dikombinasi ya untuk konsumsinya. Jadi konsumsi coklat ditambah dengan obat anti alergi ya, bisa CTM atau mungkin apa namanya? Obat-obat anti alergi lain itu boleh ya, boleh seperti cetirizine juga boleh
ya, atau loratadin itu boleh. Jadi nanti boleh dikombinasi dengan obat alerginya gitu. Nah, nanti minumnya berapa banyak itu akan tergantung masalah kesehatannya apa. Nanti disesuaikan aja. Tapi karena berhubung kebetulan sedang alergi coklat juga, jadi sebaiknya dosisnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Mulai dari 3 sampai 5 gram dulu aja untuk segala macam kasusnya. Supaya pelan-pelan menyesuaikan diri. Nanti juga malah jadi nanti ini malah bisa membantu juga untuk mengatasi alergi juga. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi, eh, Dokternya Ancol. semoga cukup jelas ya, Bu Mina ya. Selanjutnya dari Bu Kartika. Selamat malam, Dokter Winda dan Mbak Diana. Selamat malam, Bu Tika. Mau tanya dok, saya kan sudah 3 tahun ini didiagnosa terkena HHD ya dok ya. Apakah bisa pulih kembali? Selama ini saya rutin minum originalnya 5 gram dan DTM-nya 1 saset. Terima kasih. Iya, nah HHD itu sebenarnya sama ya, dia pada dasarnya kan hipertensi juga, cuman variasinya aja dia memang hypertensive heart disease gitu. Nah, apakah bisa pulih kembali? Kalau untuk sembuh total memang tidak bisa. Ya, hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, apa lagi ya? Ya itu ya, itu tidak bisa sembuh total, teman-teman. Yang ada adalah terkontrol, ya. Jadi harus dikontrol. Kontrolnya gimana? Bisa dengan obat-obatan, bisa dengan pola hidup, bisa juga salah satunya dengan cocoa flavanol juga. Nah, ini sebenarnya sih kalau untuk kasus seperti ini sih saya menganjurkan seperti tadi, itu kalau untuk original ataupun sweet itu sebaiknya memang 15 gram atau untuk yang DTM-nya itu 3 saset. Nah, mungkin untuk Bu Kartika boleh ditambahin ya, tambahin dosisnya, either originalnya jadi 10 gram plus DTM 1 saset, atau minumnya original 5 gram plus DTM 2 saset. Jadi lebih bagus ditingkatkan. Dan untuk sementara, untuk obat-obatan hipertensinya tetap diminum dulu. Jangan langsung diberhentikan ya. Nanti setelah lebih stabil, setelah bertahap, itu nanti boleh diturunkannya bertahap dosisnya. Tapi jangan langsung. Evaluasi dulu setiap 30 hari. Ya, 30 hari sudah membaik, tes lagi 30 hari lagi, sudah mulai membaik, baru boleh diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit untuk dosis obat hipertensinya, ya, supaya badannya nggak kaget. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Marjuki. Dokter mohon penjelasan tentang manfaat antioksidan. Terima kasih. Oke, kalau untuk antioksidan, kalau kita ngomongin soal antioksidan, sebenarnya sih manfaatnya itu sangat luas, ya, luas banget sebenarnya. Tapi intinya, itu selalu saya katakan, manfaat antioksidan itu 2 intinya. Balancing dan protecting. Balancing pada dasarnya adalah untuk menyeimbangkan, seimbang. Yang berlebihan itu akan ditekan, yang kurang itu akan ditingkatkan. Contoh kasusnya apa? Contohnya mungkin ada terjadi ketidakseimbangan hormon, ya, ketidakseimbangan hormon itu kan tidak seimbang juga kan. Nah, mungkin ketidakseimbangannya apa nih? Hormonnya berlebih. Nah, produksi hormon yang berlebih ini bisa dibantu ditekan dengan antioksidan. Atau hormonnya kurang, produksinya bisa di-boosting dengan antioksidan gitu. Ya, jadi itu di dalam tubuh kita tuh ada aja yang tidak seimbang gitu ya. Namanya juga pertambahan usia ya. Sudah mulai ada gangguan-gangguan yang mungkin tadi karena faktor gaya hidup atau mungkin sedang ada infeksi dan macam-macam ya. Terus ya bisa terjadi ketidakseimbangan. Biasanya normalnya harusnya tubuh kita pada saat terjadi ketidakseimbangan dia akan menormalkan sendiri. Tapi karena tadi ya faktornya bertambahnya usia itu sudah mulai terjadi keterlambatan respon tubuh kita atau udah menurunnya kemampuan tubuh kita untuk menyeimbangkannya. Nah, itu bisa dibantu dengan antioksidan. Nah, selain perannya tadi sebagai balancing, ada juga perannya yang utama kedua adalah sebagai protecting. Sifatnya adalah melindungi. Namanya melindungi ya. Melindungi bisa dari apa aja. Bisa dari radikal bebas,
bisa dari infeksi, bisa dari macam-macam. Ya, semua benda-benda asing, dari benda-benda asing, atau bisa melindungi juga dari obat-obatan. Karena obat-obatan kan sifatnya kan juga racun juga ya. Jadi bisa melindungi juga dari obat-obatan juga. Jadi bisa membantu untuk melindungi sel-sel sehat dalam tubuh kita supaya tidak rusak akibat dari faktor-faktor asing tersebut. Nah, itulah intinya manfaat dari antioksidan. Jadi kalau itu dijabarkan bisa sangat banyak sekali ya. Bisa sangat dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa. Tapi intinya adalah balancing dan protecting gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Jadi tujuannya berarti balancing and protecting ya, Dok ya, untuk antioksidan Iya. ya. Baik, Bapak Ibu di sini mungkin masih ada yang bertanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, ada satu informasi yang tadi belum saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, yaitu kita nanti di hari Sabtu ada fit ya Forever Income Training judulnya Training MC. Nah, ini hari Sabtu 3 Desember jam 11 siang. Waktunya lebih awal ya dibanding bisnis previewnya. Eh, dan persyaratannya mudah sekali, yaitu pastikan Bapak Ibu sudah bergabung menjadi member FAI, kemudian memakai t-shirt FAI ya, kemudian pendaftarannya terakhir hari ini, hari Jumat 2 Desember 2022. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengikuti acara training MC ini bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini ya, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti di acara training MC hari Sabtu 3 Desember 2022 di Gedung Kosa lantai 3. Oke, baik. Baik Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin tanyakan lagi seputar penyakit lainnya ya, bisa juga tentang penyakit jantung atau juga tentang penyakit eh, lainnya juga bisa ya, atau tentang dosis nih mungkin masih ada yang bingung. Oke. Oke, baik. Mungkin saya akan memutarkan video ya mengenai testimoni ini salah satu karena kan kita lagi ada promo mengenai MEN ataupun DTM dengan pembelanjaan 100 CV. Saya akan memutarkan video mengenai testimoni mengenai konsumsi dari Flavanomen. Nah ini yang ini, Flavanomen. Aduh, saya testimoni saya coba, itu luar biasa. Saya coba sekali minum, saya dikasih tahu. Ini Bu Sisi ada yang kasih tahu, dia leader saya. Saya minum 1 jam, 2 jam mulai saya gerah ini. Jalan agak susah ini. Ya, gitu. Nah, cuma sayangnya, bukan sial sih ya, sayangnya istri saya lagi nggak ada di sini. Pusing saya. Betul Pak, 2 hari nggak bisa tidur. Saya tidur tapi yang lain bangun. Itu ya repot itu. Nggak ada pelampiasannya kayak gitu. Tapi kan saya testimoni, saya wajib testimoni supaya saya bisa sampaikan ke orang lain gitu. Karena kalau saya tidak testimoni kan apa yang mau saya bicarakan. Mantap sih, betul Pak, Bapak-bapak. Saya di usia segini kaget saya juga. Kok bisa ya gitu. Sebelum-sebelumnya nggak bisa sampai sehebat itu. Saya umur 58. 58. Di umur 58 pun berarti bisa luar biasa, apalagi yang muda-muda. Gila itu. Benar gitu. Ya. Satu saset. Saya baru 1 saset. Saya nggak berani minum lagi. Gimana coba minum lagi? Nggak ada lawannya. Nggak repot. Cukup sekali aja. Yang penting saya udah testimoni dan merasakan khasiatnya. Kan gitu. Gitu, ya. Jadi ya itulah. Saya merasa terkesan datang di sini. Luar biasa sekali teman-teman yang ada di sini. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih ya untuk Pak Nanang. Nah, kebetulan di sini juga upline ada di sini, ada hadir pada Zoom malam hari ini ya, ada Bu Sisi. Hai, Bu. Ada Pak Nanang, Bu. Oh, oh ada. Oke. Keren ya testimoninya Pak Nanang ya. Baik. Bapak Ibu mungkin masih ada yang tanyakan seputar masalah penyakit jantung ataupun masalah kesehatan lainnya. Oke, kita tunggu mungkin Mas ada yang ingin cerita nih tentang testimoni tentang pengalamannya yang mungkin ada tentang penyakit jantung ya atau bagaimana. Kalau tidak mungkin saya akan memberikan video ya mengenai testimoni dari penyakit jantung. Baik. Oleh dokter kalau di dada saya rasa sesak dan itu dinyatakan ada pembengkakan jantung. Dan setelah saya mengkonsumsi flavanol dari mulai yang original dan DTM, setelah itu saya merasakan itu sudah nyaman, tidak ada kesesakan di dada saya. Setelah saya pergi ke dokter, dinyatakan kalau jantung saya tidak bermasalah lagi dan pembengkakan itu sudah tidak ada. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk testimoninya Ibu Sri Aminatun ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa sebelumnya ada pembengkakan jantung ya, terus setelah konsumsi original dan DTM, alhamdulillah hasilnya sudah lebih baik ya. Baik, Bapak Ibu mungkin masih ada yang tanyakan, kita masih ada waktu sekitar 10 menit, 12 menit ya. Oke, masih ada yang bertanya? Oke, mungkin sudah cukup jelas semua ya Dokter Winda ya. Diana mungkin boleh tolong diputar yang tadi video CPR kali ya? Oh, oke. Baik, tunggu sebentar ya dok ya, saya mau download dulu. Oke, baik, sebentar ya dok. Nah, ini mungkin teman-teman yang kemarin nggak di kantor, ini bisa lihat kemarin kita ada sempat bikin video ya untuk CPR. Jadi, supaya nanti teman-teman in case ya cukup beruntung, cukup beruntung untuk ketemu orang yang terkena serangan jantung. Jadi teman-teman tahu harus ngapain ya, bukan untuk mengeluarkan handphone terus live TikTok atau IG, tapi teman-teman bisa melakukan hal ini ya. Tapi jangan juga nanti kalau umpamanya nanti ketemu pasiennya, waduh lagi serangan jantung kan, terus teman-teman malah nggak mau kasih DTM, enggak biar deh jangan dikasih DTM-nya biar saya bisa praktek CPR, jangan juga ya. Jadi kalau umpamanya nanti teman-teman ketemu ada pasien gitu kan, ada orang kena serangan jantung, kalau masih sadar, teman-teman kasih DTM-nya di bawah lidah. Tapi kalau ternyata dia sudah terlanjur pingsan, teman-teman bisa melakukan CPR ini. Nah, caranya gimana buat yang belum tahu, nanti ini videonya kita puterin ya. Biar nanti teman-teman bisa mempraktekkannya kalau seandainya nanti kejadian ya. Bisa ngerasain cekungan sini ya, cekungan sama seperti bawah. Oke? Paling gampangnya apa? Kalau bingung ngukur-ngukur, lihat puting. Putingnya sebelah sini ke sini sejajar, tengah-tengah. Tangan kiri telapaknya dipasin ke tulang. Tangan kanan gini ya, jadi bukan gini, bukan. Kalau gini teman-teman kekuatannya nggak akan maksimal nanti, gini ya,
pakai tumpuan si ini, yang ini yang kasih kekuatan. Oke? Pada saat teman-teman itu bisa 30 menit ke atas. Bayangkan aja nanti keringetannya teman-teman, bahkan biasanya setelah selesai FGPO itu bahkan nggak bisa Caranya berdiri. gimana? Kram. Selalu kita posisi di sebelah Ya. baru Sini delapan. dulu. Tuh, Sebelah dua, kanan. tiga, empat, Ya kalau darurat sebelah kiri boleh juga sih, nggak ada masalah. Yang penting dilakukan kuncinya selama sebelah sini, kaki sampai sebelah sini. 30 kali Lututnya sejajarin sama 30, tempelin Habis itu sama apa? bahu. Cek, sejajar. Nanti kalau sudah sana Belum juga terasa sama, juga. Lanjutin lagi. sejajarin. Ya. Oke, seperti ini. Paling Terus bagus kita tentukan kalau tangan kita lebih kuat yang mana? 30. Habis itu rata-rata orang lebih kuat Bentuan nafas. nafas. Ya kan? Kecuali kalau Nafas kiri. 2 kali. Ya. 30. Yang kiri nafas taruh di bawah. 2 kali. Caranya Pertama, gimana? Caranya untuk gimana? Kalau memberikan bantuan bantuan pernafasan nggak seperti perlu apa? kursi Mengukurnya cepat aja ya. Hidungnya Antara sini sep, mulut buka di sedikit. tengah sini cekungan. Kita Bisa ngerasain cekungan sini ya? ya, caranya gitu. Jadi Jadi memang di kenapa? bawah sini. Supaya full udaranya Ya. masuk. Dan pada saat Tengah tengah sepertiga bawah. Nah, ini juga ya. Anda sepertiga bawah. Pada biasanya juga banyak yang Oke. salah, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Paling gampangnya Yang apa? penting teman-teman usahakan yang bisa dilakukan. Lihat puting. Pastikan di dalam mulut Putingnya tidak ada sebelah sumbatan sini ke saluran sini. pernafasan. Sejajar. Karena bisa juga Tengah. dia karena tersedak. Tangan kiri Tersedak. telapaknya Nah, itu dikeluarin dipasin dulu. ke Gitu tulang. ya. Kalau ada makanannya keluarin dulu Tangan kanan. supaya nanti bisa masuk dan lihat pada saat Ini kita ya. tiup. Dan ini biasanya Jadi bukan agak gini. kita angkat ya. Bukan. Jadi kita angkat. Kalau gini Tujuannya teman-teman supaya apa? kekuatannya Dia nggak pada akan saat kita maksimal. meniup bukan Ini. masuknya ke perut, Ya. tapi masuknya Pakai ke dada. tumpuan si ini, yang ini yang kasih kekuatan. Nah, jadi pas kita tiup, Oke. Pada saat teman-teman kita lihat dadanya mendorong, jangan pakai kekuatan di bukan bahu. perutnya. Di mana ada kekuatan itu Tumpuan nanti salah ini masuk ya. Pinggul. Gitu ya. Kalau nggak teman-teman akan cepet capeknya. Karena biasanya teman-teman melakukan FGPO itu bisa 30 menit ke atas. Bayangkan aja nanti keringetannya teman-teman, bahkan biasanya setelah selesai FGPO itu bahkan nggak bisa berdiri, kram. Ya, baru 8. Tuh, wa, ga, 4, 6, 7, 8, lalu, tuh, wa, ga. Itu dilakukan selama sampai 30 kali 2. 30. Habis itu apa? Cek. Belum terasa juga, lanjutin lagi. Nah, paling bagus kalau 30, habis itu bantuan nafas. Nafas 2 kali. 30, nafas 2 kali. Caranya juga untuk memberikan bantuan pernafasan seperti apa? Tutup hidungnya, mulut buka sedikit, mulut kita itu menutupi full. Ya, caranya gitu. Jadi memang kenapa? Supaya full udaranya masuk. Dan pada saat meniup, nah ini juga ya, pada biasanya juga banyak yang salah, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman usahakan yang bisa dilakukan. Pastikan di dalam mulut tidak ada sumbatan saluran pernafasan. Karena bisa juga dia karena tersedak. Nah itu dikeluarin dulu, gitu ya. Kalau ada makanannya keluarin dulu. Nah supaya nanti bisa masuk dan lihat pada saat kita tiup. Dan ini biasanya agak kita angkat ya. Jadi kita angkat. Tujuannya supaya apa? Dia pada saat kita meniup bukan masuknya ke perut, tapi masuknya ke dada. Nah jadi pas kita tiup, kita lihat dadanya ngomong nggak? Gitu. Bukan perutnya malah begede. Itu namanya salah masuk ya. Gitu ya. Oke, baik. Itu dia Bapak Ibu video mengenai eh, cara atau teknik dari CPR ya. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, nanti bisa langsung datang ke kantor di hari Selasa, bisa langsung tanya ke Dokter Winda nih ya. Baik dokter, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Ola 88. Mau tanya dok, kalau terkena syaraf apakah aman untuk konsumsi flavanol? Terima kasih. Iya, nah pada dasarnya sih siapa aja cukup aman sih ya untuk mengkonsumsi flavanol. Paling yang tadi agak kurang aman yang alergi aja. Tapi kalau seandainya umpamanya ada masalah dengan syaraf, itu justru rekomen untuk mengkonsumsi flavanol ya. Jadi flavanol bisa membantu untuk
melindungi persyarafannya. Tapi ini pun akan tergantung ya, terkena syarafnya ini masalahnya apa dulu. Karena kalau ngomongin syaraf itu banyak sekali masalahnya sebenarnya. Bisa karena saraf kejepit, bisa karena terjepit, bisa karena kurangnya suplai darah pada persyarafannya, bisa karena adanya apa namanya paparan terhadap zat yang radikal bebas si persyarafannya sehingga jadi mengalami kerusakan, atau karena kadar gula yang tinggi mengenai saraf sehingga menyebabkan peradangan-peradangan pada persyarafan, bisa juga. Jadi bisa macam-macam kalau saraf ini gitu ya. Dan tapi semuanya masih bisa dibantu dengan cocoa flavanol, dan aman untuk mengkonsumsi cocoa flavanol, malah bisa membantu untuk juga tidak hanya sekedar membantu untuk si sarafnya recovery, tapi juga bisa membantu juga kalau seandainya ada penyebab lain, penyebab utama yang mengakibatkan si saraf tersebut jadi bermasalah. Jadi bisa membantu juga seperti tadi ya. Kalau ternyata mungkin sarafnya itu jadi mulai terjadi penumpulan pada persyarafan akibat karena diabetes, jadi nggak hanya cuma sarafnya doang, tapi juga diabetesnya juga bisa dibantu dengan cocoa flavanol. Demikian juga dengan karena saraf kejepit. Tapi dengan catatan nih, kalau sarafnya kejepitnya itu karena tulang ya, posisi tulang ya itu nggak bisa, itu harus dimanuver tulangnya gitu, harus direposisi. Ya, dan itu harus kita dari luar ya, nggak bisa hanya dengan flavanol aja. Tapi kalau umpamanya saraf kejepitnya cuma karena masalah urat, karena otot, itu masih bisa dibantu dengan flavanol dan juga dikombinasi dengan fisioterapi. Demikian juga kalau umpamanya masalah sarafnya kena karena tadi suplai darah yang bermasalah, seperti contohnya pada stroke, itu malah bagus banget untuk konsumsi cocoa flavanol gitu ya. Jadi tidak hanya sekadar membantu untuk persyarafannya juga, tapi juga bisa membantu untuk pembuluh darahnya supaya aliran darah yang terutamanya menuju kepada persyarafan yang pusat tersebut bisa dibantu untuk disuplai kembali supaya bisa memberikan asupan nutrisi untuk si saraf tersebut beregenerasi. Gitu. Jadi boleh banget justru ya. Nanti untuk dosisnya disesuaikan dengan masalahnya apa dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bu Ola ya. Baik dok, waktunya juga sudah jam 9 kurang 2 menit. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan? Seperti biasa saya nggak pernah bosan-bosannya menyampaikan buat teman-teman ya untuk selalu berinvestasi kepada kesehatan, karena percuma ya kita giat-giat kerja keras cari uang sampai sebanyak-banyaknya kalau nanti kita habiskan untuk penyakit juga ya. Pada dasarnya kita justru harus menjaga penyakit kita, harus menjaga kesehatan kita dari saat ini supaya kita bisa menjaganya sampai nanti. Jadi terus konsumsi cocoa flavanolnya mungkin saat ini terasa mahal, tapi sebenarnya enggak juga kok teman-teman. Tetap masih jauh lebih murah kalau umpamanya dibandingkan dengan yang harus teman-teman bayarkan kalau teman-teman sakit nanti. Ya, mungkin boleh ditanyakan kepada teman-teman di luar sana yang sudah berpengalaman ya habis-habisan biaya untuk berobat. Nah, apakah teman-teman mau seperti itu? Jangan ya. Jadi mulailah kita jaga kesehatan dari sekarang dengan terus mengkonsumsi flavanol. Oke, hidup sehat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu. Pesannya Dokter Winda adalah jadi memang kesehatan ini merupakan investasi yang sangat berharga. Jadi bisa dijaga mumpung kondisinya masih sehat ya. Dimulai dari sekarang dengan konsumsi cocoa flavanol setiap hari ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan topik yang sangat menarik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Winda. Terima kasih, Mbak Diana. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Winda. Bu Terima kasih, Mbak Diana. Terima kasih, Bu Rusna. Sama-sama.